suatu hal yang sangat krusial kalau menurut saya ya. Karena dulu-dulu itu saya ingat waktu pertama-tama kita terima pengajaran ya, pengajaran tentang kasih karunia. Ada beberapa pembicara ya, pembicara Grace ya, aliran Grace itu kayaknya apa ya, tidak memperbolehkan gitu ya. Tidak, saya masih ingat tidak memperbolehkan kita ngomongin tentang jaga hati. Apa sih jaga hati? Hati kok dijaga kayak gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara itu ada di firman Tuhan gitu ya. Kita udah sering dengar, kita udah sering baca Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Itu kita udah sering, tapi kok kita sepertinya denial gitu ya. Kita nggak mau karena aliran gas semuanya karena kasih karunia Tuhan, Tuhan yang bisa menjaga hati. Ya betul. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebenarannya di hati kita itu tanggung jawabnya kita, Bapak Ibu Saudara. Yang bisa menjaga hati kita tentunya dengan Tuhan. Tapi yang bisa menjaga hati kita, yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita, yang punya tugas untuk menjaga hati kita, bukan orang lain, ya, tapi diri kita sendiri. Makanya tidak ada hubungannya seharusnya perlakuan orang lain, perkataan orang lain, ya, terhadap suasana hati kita. Benar gak? Jagalah hatimu. Yang disuruh jaga hati siapa? Orang lain kah? Tidak. Tetapi kita sendiri. Hal yang pertama saya mau katakan bahwa yang bertanggung jawab untuk menjaga hati setiap kita adalah kita sendiri. Amin. Ya, bagaimana kita menjaga hati? Kita tahu menjaga hati itu nggak gampang. Dengan kewaspadaan berarti harus waspada, harus hati-hati, harus dengan baik. Kalau di terjemahan BIMK, BIMK dikatakan jagalah hatimu baik-baik, katanya. Ya, waspada baik-baik artinya apa? Setiap hari, setiap saat. Karena manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ketika tubuh kita sakit, kita tahu kita harus kemana. Kita harus ke dokter, ya, untuk menyembuhkan. Kita minta obat. Ketika jiwa kita sakit, ada orang juga yang ahli bisa, ya, untuk mengatasi kejiwaan, psikiater, psikolog. Tetapi ketika roh kita sakit, hati ini kan tempatnya roh, tempatnya Tuhan, Roh Kudus, ya. Makanya hati nurani itu perlu dijaga supaya hati nurani kita tetap bersih, tetap murni. Amin. Nah, itu adalah tempatnya roh, tempatnya Tuhan. Hati itu tempatnya Tuhan. Ketika hati yang sakit, ketika hati yang error, ketika hati yang problem, nggak bisa kita ke dokter. Belum ada dokter hati. Bukan kelainan hati, bukan ya, bukan transplantasi hati, bukan seperti itu. Tapi hati kita di mana roh Tuhan ada seharusnya. Nah, kenapa kita dikatakan harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, harus menjaga hati secara baik-baik? Karena kalau tidak kita jaga, Bapak Ibu Saudara, hati ini mudah serong, mudah error, benar gak? Makanya saya tegaskan di hal yang pertama, yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita sendiri. Tidak peduli perkataan orang lain, ya. Mereka tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi suasana hati kita. Perkataan orang lain, perlakuan orang lain, pandangan orang lain, ya, penilaian orang lain tidak. Kita tidak perlu memasukkan itu untuk orang menilai hidup kita sehingga suasana hati kita jadi gak enak. Orang ngomongin dikit, kita udah nggak enak hati, ya. Kalau udah nggak enak hati, satu harian itu apapun yang kita lakukan itu pasti udah salah. Karena apa? Kita sering emosi, ya kan? Kita sering sedih,
Makanya hati ini penting, Bapak Ibu Saudara. Hal pertama, ia bertanggung jawab untuk menjaga hati kita adalah kita sendiri. Jangan pernah kita meletakkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Sehingga apapun perlakuan orang lain, apapun penilaian orang, apapun yang orang katakan tentang hidup kita, tentang diri kita, tentang apapun kita, yang tahu adalah diri kita dan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat hati. Ya, hanya kita yang bertanggung jawab. Nggak peduli, kita nggak perlu validasi orang lain untuk menilai hati kita. Oh, hati kita murni loh saat ini. Oh, hati kita ini baik loh. No. Dan tugas kita juga bukan untuk menjudge orang lain, ya. Biarlah mereka itu melakukan segala sesuatu yang menurut mereka benar. Apalagi orang-orang yang sudah tahu kebenaran, ketika mereka hidup di dalam dosa, ketika hidup mereka terus-terusan di dalam ketidakbenaran, saya percaya ketika orang benar, orang yang sudah tahu firman, ada Roh Kudus yang membantu untuk mengingatkan di dalam hati mereka. Tapi mereka kalau tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus, yaitu urusan mereka dengan Tuhan. Amin. Ya, yang bertanggung jawab untuk menjaga hati adalah kita sendiri. Tentunya kita dibantu oleh Tuhan, Roh Kudus. Ya, karena hati kita tempat Roh Kudus berada. Amin. Ya, hati ini kayak safety box gitu katanya. Ada seorang hamba Tuhan bilang, kamu bisa menyimpan sukacita, ya kan? Damai sejahtera di dalam hatimu. Kalau engkau menuruti firman, damai sejahtera tinggal di dalam hatimu. Amin. Sukacita yang tinggal di dalam hatimu. Tapi kalau kamu menuruti atau mendengar perkataan orang lain, perlakuan orang lain, penilaian orang lain, iya masuk. Yang kamu simpan di safety boxmu, di hatimu adalah kepahitan. Itu adalah pilihan kita. Kita mau terus taruh hati kita ini dengan damai sejahtera atau sukacita Tuhan, atau kita mau terus kumpulkan kepahitan. Hal yang kedua, kita perlu menjaga dengan segala kewaspadaan, seperti tadi saya katakan. Kalau enggak, hati kita ini mudah serong. Hawa jatuh itu karena dia hatinya pengen buang itu. Kain membunuh adiknya karena hatinya panas. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan dipikir, oh saya sudah kenal Tuhan, hai, tak mungkin kepahitan. Siapa bilang? Justru banyak anak-anak Tuhan di dalam gereja, di dalam pelayanan, sesama hamba Tuhan, itu menyimpan sakit hati. Yang dia simpan di hatinya itu bukan damai sejahtera, sukacita, pengampunan, bukan buah roh, tetapi kepahitan, panas hati. Sesuatu yang disimpan kalau bukan dari Tuhan itu akan itu akan mendatangkan kehancuran di dalam kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi. Kita kenapa harus jaga hati? Yang ketiga adalah kamu hidupmu akan jadi apa dari kondisi hatimu, Bapak Ibu Saudara. Hidupmu akan menjadi apa itu dari kondisi hati. Makanya jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Hidup kita akan menjadi apa, hari ini kita akan menjadi apa, itu tergantung dengan kondisi hati kita. Makanya banyak orang yang berbuat sesuatu yang mungkin dia nggak mau buat, gitu loh. Tapi dia simpan terus panas hati. Dia simpan terus akhirnya dia bunuh. Setelah bunuh, baru menyesal. Untuk apa? Ya kan? Makanya kita perlu menjaga hati kita. Hidup kita akan menjadi apa yang sangat ditentukan oleh kondisi hati kita. Mari kita buka di Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12.
Ibrani 4 ayat 12, boleh kita sama-sama baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, roh, ya. Pikiran kita itu bukan hanya kita dipikirkan di sini, tetapi dikatakan pikiran hati. Ternyata hati kita ini punya pikiran, Bapak Ibu Saudara, ya, yang bisa menjaga bukan dengan kekuatan kita tentunya, tapi yang bertanggung jawab menjaga adalah diri kita sendiri dengan firman Tuhan. Banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan, maka akan menjadi timbul iman. Amin. Kalau kita banyak-banyak mendengarkan perkataan orang lain tentang hidup kita, penilaian orang lain, pandangan orang lain terhadap hidup kita, yang kita dapatkan bukan iman, tapi apa? Sakit hati, panas hati, nggak sesuai kok begitu sih dia ngomongin saya, padahal saya udah begini, 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 begini. Kita nggak bertanggung jawab untuk itu semua, Bapak Ibu Saudara. Mereka mau ngomong apa tentang hidup kita? Yang penting hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pastikan itu berjalanlah. Nggak usah peduli, ya kan? Di jalan yang benar, walaupun satu orang tetaplah berjalan. Amin. Nggak perlu kita perlu banyak dukungan dengan orang-orang, apalagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang fasik, mereka tidak tahu kebenaran. Mereka memandangmu, mereka menilai kita hanya karena di luar kita. Kalau kita ada banyak uang, semua orang datang. Ya, kita punya jabatan tinggi, semua orang datang. Kalau kita itu masih diperlukan, itu semua orang datang. Itu kalau di luar sana. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, kita tahu siapa, di mana tempat kita, apa yang jadi identitas kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak bertanggung jawab untuk menilai hati kita. Mereka tidak bertanggung jawab untuk menentukan hidup kita. Amin. Ada Roh Kudus yang mau bertahta di hati kita. Izinkan Roh Kudus, izinkan firman untuk bertahta di hati kita. Kekuatan firman itu luar biasa kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, katanya. Ia menusuk dalam memisahkan jiwa dan roh. Wow, luar biasa. Membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Makanya harus jaga hati. Ya. Itu tugas kita. Kita bisa karena ada Roh Kudus. Hati yang baru sudah Tuhan kasih. Amin. Kemarin Bu Gem ada bilang hati yang baru sudah Tuhan. Ya, betul. Hati yang baru sudah Tuhan kasih, tapi kita perlu menjaganya. Amin. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ya. Bukan dengan menjaganya sesuai dengan perkataan orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tiga hal yang kita belajar hari ini, ya. Kamu, kita sendiri yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Jangan suruh orang lain. Don't depend on others, oke? Okay? Ya, nggak peduli orang lain ngomong apa. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Teruslah melangkah. Amin. Yang kedua, kita kenapa harus itu? Kita perlu menjaga dengan segala kewaspadaan. Kalau nggak hati ini mudah serong, ya. Kalau hati ini udah serong, udah sakit, udah error, gitu kan. Cepet-cepet kita baca firman. Cepet-cepet kita mendekat lagi kepada ibadah, gitu ya. Mendekat lagi kepada perkumpulan orang-orang percaya, orang-orang yang bisa membangkitkan roh kita, iman kita, encourage kita, gitu ya. Jangan
kita malah melipir, menjauh dari ibadah, menjauh dari perkumpulan. Karena sakit hati, ya itu udah salah. Kalau kita lagi nggak enak hati, datang kepada Tuhan, datang kepada orang-orang percaya, datang kepada Bapak rohani, pemimpin rohani. Supaya apa? Supaya firman yang didapat. Kalau kita datang kepada orang yang tidak percaya, aduh, tambah parah, tambah hancur. Makanya benar dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan siapa kamu duduk hari ini, itu menentukan kemana arah langkahmu hari ini. Ya, dengan siapa engkau berkumpul hari ini, itu menentukan apa yang kau katakan, apa yang menjadi nilai hidupmu gitu loh. Apa yang menjadi prinsip hidupmu. Jangan kita udah error, kita kumpul lagi sama orang-orang error. Barisan sakit hati, gitu kan? Ya tambah parah kita sakit hati. Iya bener nih, iya emang dia gitu tuh. Aduh, gini gini gini. Untuk apa gitu ya? Benar, firman tuh gak ada sama sekali yang salah. Tidak ada kontradiksi firman Tuhan. Jangan percaya dengan ajaran-ajaran yang hari-hari ini lagi booming, Bapak Ibu Saudara. Kristen progresif lah, apalah, apalah. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Makanya hati-hati menjaga hati. Ya, jangan sampai kita terpengaruh. Kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Apapun yang tidak ber, apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan itu adalah sesat. Siapapun pendeta yang ngomong, seberapa terkenal pun dia, apapun kata-kata pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Alkitab itu adalah sesat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan kita ikut terseret. Ya, dunia ini bukan saja sedang menawarkan sesuatu yang mungkin daging saja. Sekarang akhir-akhir ini dunia juga sedang menawarkan untuk menyesatkan roh kita. Ya, bukan hanya daging tapi roh kita. Kita harus jaga, harus baca firman, harus pahami, harus renungkan siang dan malam. Jangan sampai lagi pikiran kita kemana-mana. Iya ya, jadi bukan hanya satu ya jalan keselamatan ya. Itu yang sedang diajarkan. Bukan Tuhan satu-satunya jalan keselamatan. Gak ada itu neraka. Tuhan itu baik, gak pernah ciptakan neraka. Aduh, memang siapa siapa yang bilang Tuhan ciptakan neraka? Yang tidak percaya Tuhan masuk neraka. Iya kan? Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan pengajaran. Hati-hati dengan roh sesat yang ingin eh apa ya? Yang ingin menyesatkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar. Ya, masih banyak sebetulnya yang saya ingin sampaikan gitu ya. Tapi pagi kan terbatas Bapak Ibu Saudara. Luar biasa akhir-akhir ini kalau kita lihat di media sosial itu gencar sekali ya tentang Kristen progresif gitu. Bapak Ibu Saudara perlu tahu, perlu baca, perlu tahu, tapi nggak perlu dipikirin. Itu sesat Bapak Ibu Saudara. 100% sesat. Ya, jangan karena keviralan orang yang ngomong gitu ya. Kita ikut-ikutan malah mikirin iya benar juga ya, benar juga ya. Jangan. Kuatlah di dalam firman Tuhan. Amin. Kuatlah di dalam firman Tuhan. Ya, hari-hari ini yang digempur itu bukan hanya tentang daging kita gitu, menyeret kita enggak lagi. Tapi iblis berusaha masuk ya untuk memalsukan firman Tuhan. Ya, sekarang yang menyesatkan itu bukan lagi orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Orang bukan lagi orang-orang di luar kumpulan orang-orang percaya. Tetapi orang dikatakan mungkin tanda kutip hamba Tuhan. Saya nggak tahu itu benar hamba Tuhan atau apa. Saya nggak mau menilai juga, saya nggak mau menjudge juga. Tapi kalau pengajaran tidak sesuai dengan Alkitab, sudah kita cukup tahu, ignore aja, ya, ignore aja. Hati-hati, kita harus benar-benar punya waktu pribadi berdoa.
Ya. Kita harus benar-benar punya waktu untuk bersekutu terus di dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara. Supaya iman kita ini loh terus diperbarui, bangkit, bertumbuh. Jangan waktu kita habis di scroll TikTok. Tiap hari kalau kita udah lihat TikTok si siapa itu pembicaranya itu tentang Christopher Lloyd, keluar terus. Itu terus didengar lama-lama. Kita bisa percaya loh. Iya juga ya. Iya juga ya. Benar juga ya. Logika main. Hatinya udah nggak murni. Dikatakan nggak perlu perpuluhan. Perpuluhan itu sesat. Justru perpuluhan ada di dalam Alkitab dikatakan sesat. Nggak ngerti lagi harus gimana. Ya, di dalam kalangan Kristen sendiri ada yang ingin merusak semuanya. Tapi itulah firman Tuhan sudah katakan. Pada akhir zaman, ya, pada waktu-waktu terakhir akan timbul, akan muncul pengejek-pengejek, ya kan? Pengajar-pengajar sesat. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Kita harus jaga hati kita. Kita harus jaga apa yang boleh kita konsumsi supaya hati kita ini sehat. Tidak ada dokter hati, tapi kita kalau hati kita error datang kepada Tuhan. Ya, hati kita galau datang kepada Tuhan. Tubuh kita sakit yang kita mungkin masih bisa ke dokter. Jiwa kita sakit kita bisa konsultasi psikiater, psikolog. Roh kita kalau lagi error. Kenapa sih orang pertama itu percaya Tuhan lama-lama kok pengajarannya begini? Artinya Bapak Ibu Saudara, artinya dia nggak jaga. Makanya yang masuk itu bukan Roh Kudus. Yang menguasai itu bukan hati, pikiran Kristus. Nggak tahu gimana. Dan itu adalah pekerjaan iblis yang hari-hari ini gencar dikerjakan. Makanya kita perlu menjaga hati kita. Amin. Filipi 4 ayat 7. Kita boleh baca bersama. Filipi 4 ayat 7 ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera ketika kita apa? Semua yang benar dikatakan ayat 8. Mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikir semua itu katanya. Itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita ya. Nggak perlu pikirin kata orang. Itu akan mempengaruhi mood kita. Nggak enak, hati kita nyimpen kepahitan, panas hati. Nanti akhirnya salah. Salah ucap, salah bertindak, salah salah langkah, semuanya salah. Gitu ya. Hari ini jadi nggak enak, nggak ada sukacita, kayak gitu. Di ayat 9, Filipi 4:9, dan apa yang telah kamu pelajari? Firman tentunya. Apa yang telah kamu terima? Firman tentunya. Apa yang telah kamu dengar? Firman tentunya. Apa yang telah kamu lihat padaku? Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jangan khawatir, kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang membantu kita. Amin. Kita perlu Roh Kudus untuk memberikan, untuk terus menganugerahkan damai sejahtera. Tetapi dari pihak kita, kita juga bertanggung jawab untuk menjaganya. Amin. Jadi ada dua pihak yang bekerja sama, Kak, saya dan Roh Kudus. Jadi bukan hanya Roh Kudus yang bisa menggerakkan kita. Nanti kalau Roh Kudus gerakin, juga saya bisa melakukan ini. Enggak kayak gitu. Kita ini bukan robot diciptakan. Amin. Tuhan itu makanya mau pakai Bapak Ibu Saudara dan saya karena apa? Tuhan itu mau kita berpartner. Kita harus respon. Firman Tuhan, siapapun yang ngomong, hamba besar manapun, kalau hati kita udah ngeblok, hati kita udah membatu, firman Tuhan itu nggak bisa jadi apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi kalau kita lihat firman Tuhan, hanya lihat dari siapa yang khotbah.
Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Ya, seberapapun kita hebat mengenal firman Tuhan, kalau hamba Tuhan sedang berbicara, hormati. Karena ada urapan Tuhan. Amin. Kita belajar untuk rendah hati, tinggi hati itu, sombong itu orang nggak kelihatan. Yang tahu itu cuma kita sama Tuhan. Kita nggak suka sama orang, kita bisa menyembunyikan. Di depan, oh baik-baik, di depan senyum, di depan manis-manis, di dalam hati kita nggak tahu. Orang nggak tahu hati kita. Tapi kita cobalah, kita belajar untuk terus apa yang keluar sesuai dengan apa yang di dalam. Ini ayat yang ini bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Amsal 4 BIMK, ya versi BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, yang ayat yang ke-25. Ya, Amsal 4 tadi kan jagalah hatimu baik-baik, kata BMK ya. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu, ya kan? Di ayat 23. 24, jangan sekali-sekali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jauhkan ucapan dusta, kata-kata yang dimaksud untuk menyesatkan orang. Ya, sekarang banyak orang yang ingin menyesatkan orang. Ayat 25 nih lucu, bagus nih Bapak Ibu Saudara. Hendaklah wajahmu memancarkan kejujuran hatimu. Dikatakan, tak perlu engkau berlaku seolah-olah ada udang di balik batu. Ternyata ungkapan udang di balik batu itu Alkitabiah loh Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya apa? Tulus aja, murni aja. Kita lakukan apapun, murni aja. Biarin orang mau menilai apa. Yang penting kita murni di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jujur. Katanya wajahnya ini jujur. Kalau nggak suka ya nggak suka. Selesaikan. Amin. Jangan di depan manis, di belakang ngomongin kita. Ngomongin orang. Kita ngomongin orang. Di depan manis, di hati nggak enak. Simpan kepahitan. Nggak usah. Hati ini safety box yang baik-baik aja yang disimpan. Firman Tuhan aja. Amin. Damai sejahtera Tuhan aja. Sukacita aja. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, biarlah pada pagi hari ini kita bisa diberkati, sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Ya, kita bisa ingat bahwa kita yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Amin. Ya. Yang kedua, kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu menjaga hati kita karena ya apa yang hidupmu akan menjadi apa yang eh, hatimu hari ini rasakan gitu. Hidupmu akan ditentukan dengan kondisi hatimu gitu ya. Yang ketiga, kita perlu jaga dengan kewaspadaan karena hati ini mudah serong ya. Di lingkungan kita perlu menjaganya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita pada pagi hari ini. God bless you all. Shalom.